Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik para pelajar jenjang SD, MI, SDLB, paket A, kelas 5, kelas 6, dimanapun saja berada, juga Bapak Ibu Guru, khususnya yang mengajar di jenjang SD, MI, SDLB maupun tutor di paket A, dimanapun saja berada, mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat menghadapi situasi pembelajaran yang harus belajar dari rumah, Bapak Ibu mengajar dari rumah, karena adanya berbagai pembatasan. Semua itu adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan warga negara Republik Indonesia tercinta ini. Baiklah, kali ini kembali kita akan membahas contoh soal AKM numerasi atau matematika untuk kelas 5, kelas 6. Yang insya Allah yang saat ini kelas 5 nanti bulan Oktober akan menempuh asesmen nasional. Salah satu yang harus adik-adik kerjakan adalah mengerjakan soal AKM numerasi atau matematika. Kalau sebelumnya kita sudah bahas bagian ke-6, kali ini adalah bagian ke-7. Jadi bagian ke-7 kontennya tetap bilangan. Subkontennya juga masih representasi bilangan. Kompetensi yang diukur juga masih sama, hanya soalnya yang berbeda. Nah, untuk menyingkat waktu, kan saya share screen. Ya, jadi masih kita bahas soal AKM, contoh soal AKM. Ini bagian ke-7. Kontennya tentang bilangan, subkonten representasi bilangan. Nah, kompetensi yang diukur menyatakan bilangan desimal. Nah, jadi sudah berbeda ya, berbeda kompetensi. Bukan sama, maaf tadi diralat. Jadi kompetensinya menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan dan sebaliknya. Soal kami ambil dari web AKM, alamatnya ini https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Tidak usah saya buka, tadi di bagian 6 sudah saya buka ya. Jadi sebelum ini saya sudah membahas soal-soal AKM untuk jenjang SD, MI, SDLB paket A ini. Yang pertama adalah pembahasan contoh soal ayo coba AKM. Ini ada 13 soal, silahkan nanti dibuka di channel Dayana Berbagi. Kemudian juga sudah saya bahas pembahasan contoh soal AKM numerasi untuk kelas 4, kelas 5. Ini ada 5 bagian. Bagian 1 sampai 5 sebanyak 48 butir soal. Nah, untuk kelas 5, kelas 6 yang baru saja saya bahas, itu bagian ke-6, itu kontennya bilangan, subkontennya masih representasi bilangan, hanya kompetensi yang diukur memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Nah, sekarang yang akan kita bahas ya,
Nah, ini sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa di cakupan materi kelas 5-6 ini bilangan itu representasi itu ada 3 kompetensi yang diukur. Ini 4 soal bagian ini sudah saya bahas di bagian ke-6. Nah, yang bagian ke-7 ini, yang ini yaitu menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Ada 4 soal. Nanti di bagian 8 juga 4 soal. Bagian 9 itu 5 soal karena saya ngambil ini ada 12 soal, 2 saya ambil di sini. Kemudian ini bagian 10 sampai 12 itu untuk operasi. Nah, untuk geometri dan geometri itu hanya ada 2 soal, nanti insya Allah saya tambahi satu soal sehingga menjadi 4 soal itu bagian 11. Ini 5 soal pengukuran bagian 12, aljabar 8 soal untuk persamaan pertaksamaan. Itu nanti saya bagi 2 bagian sehingga keseluruhan ada 15 bagian. Silakan ya. Karena kalau saya bahas 10 soal nanti terlalu lama, adik-adik bosan. Anak-anak adik-adik bisa jadi anak-anak saya dan cucu-cucu saya ini. Nah, bagian ke-7 kompetensi yang diukur adalah menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Nah, ini contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Perhatikan gambar taman di bawah ini. Ini gambar taman. Nah, ini bacaannya, ini stimulus ya, ada gambar, ada wacana atau bacaan. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Pernyataan pertama, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Benar atau salah? Luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Nih. Bagaimana strateginya? Ya, jadi ini dihitung dulu yang untuk kolam, yang untuk rumput dan tanaman lain ini dihitung dulu itu berapa meter persegi. Ya. Nah, jadi yang digunakan untuk kolam 1/6 artinya apa? Iya, 1/6 dari 60 meter persegi. Oleh karena itu, yang digunakan untuk kolam ini kita hitung berapa meter persegi, yaitu 1/6 kalikan 60. Ini bisa disederhanakan bagi 6 semua, ini dapat 10. Ingat bukan dicoret ya, artinya dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, ini sehingga 10 meter persegi. Jadi yang untuk kolam 10 meter persegi. Untuk ditanami rumput dan tanaman lain, berarti ini ya 3/4 dikalikan 60. Ini 60 ini dikalikan dengan 3/4 sama dengan ini disederhanakan dibagi 4 semua, ini dapat 1, ini dapat 15 ya. 3 kali 15 45 meter persegi. Ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan atau saya terlalu cepat ya. Nah, kalau begitu sisa taman yang ditutup koral berapa? Iya, 60 dikurangi 10 dikurangi 45. Jadi 60 ini dikurangi yang untuk kolam 10 meter persegi, untuk tanaman rumput dan tanaman lain 45. Ini sama dengan berapa? 60 kurangi 10 itu 50, kurangi 45, 5 meter persegi.
Nah, kalau begitu, pernyataan pertama ini luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Benar. Ya. Jadi pernyataan pertama, nah bisa dipahami sampai di sini. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. Luas taman yang ditutup batu koral berapa? 5 meter persegi. Yang diberi rumput dan tanaman lain 45. Nah sekarang apakah 5 meter persegi lebih dari 45 meter persegi? Ini benar atau salah? Iya, salah. Berarti pernyataan ini salah. Oke. Gimana? Tidak susah kan? Tidak susah ya. Allah matematika itu tidak semuanya susah ya. Oke. Sekarang yang nomor 2, kita lanjut nomor 2. Pilihan ganda. Masih tentang taman. Cuma ini angkanya berbeda ya. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi, kalau tadi 60. Nah ini masih sama digunakan untuk kolam, tapi 3/8. Kalau tadi 1/6, 1/3 tanamin sepertiga bagian untuk rumput dan tanaman lain, sisanya ditutup dengan batu koral. Pertanyaannya, hanya ini saja pertanyaannya. Nah, ini luas taman yang digunakan untuk kolam adalah A, B, C, D. Jadi hanya ini saja yang ditanya. Nah, hitung saja 3/8 berarti artinya apa? Ya 3/8 kali 58. 3 kali, langsung kita kalikan boleh, 3 kali 58, 174/8. Ini bisa langsung dibagi dengan pembagian biasa, diperoleh 21,75 meter persegi. Ingat 21,75 bukan 21,75 ya. 21,75 atau 21,75/100. Jadi jawaban yang benar adalah C. Atau boleh pakai cara lain. Nah, nih ya. 3/8 kali 58. Ini disederhanakan dulu, bisa dibagi 2 semua. Ini dapat 4, ini dibagi 2 dapat 29. Boleh begitu. Nah, 3 kali 29 itu 87/4. Nah, ini dibagi 4 itu dapat 21. 21 kali 4 itu 84. Masih sisa 3/4. Karena mau jadikan desimal, dijadikan per 100. 4 supaya jadi 100 kalikan 25 ya. Berarti pembilangnya juga kali 25. Sehingga 21,75/100. 75/100 itu 21,75/100 itu kalau dalam bentuk pecahan desimal 21,75 meter persegi. Sama hasilnya. Silakan mau pakai cara yang mana. Tidak harus dua-duanya. Silakan pilih mana yang dirasa lebih mudah. Itulah demokrasinya matematika. Jadi cara itu tidak harus satu. Oke. Silakan mau pakai cara yang sebelah kiri ini silakan, mau pakai cara yang sebelah kanan silakan. Oke, kita lanjut yang nomor selanjutnya. Ini nomor 3. Uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Informasi nilai gizi takaran saji 250 ml. Jumlah sajian per kemasan. 2. Jumlah persajian, energi total 110 kilokalori dan seterusnya. Nah, ini tolong informasi ini diperhatikan. Maaf, ya. Nah, dari gambar ini pertanyaannya ini nomor 3. Pada label kemasan minuman di atas dalam 100 ml terdiri atas
titik-titik mililiter sari buah apel. Mana sari buah apel? Informasi tentang sari buah apel ada di mana? Oh ini nih. Air sari buah apel 36%. Nah, jadi ini, apa artinya ini? 36% apa? Ya 36%, 36/100, betul. Nah sekarang kita kaitkan dengan pertanyaan ini, berarti dalam 100 ml itu terdiri atas 36% dari 100 ml. Nanti dari 100 ml itu nanti sari buah apelnya. Berarti berapa itu? Tadi 36% tadi apa? Ya 36/100 dari berarti kali 100. Disederhanakan bagi 100 semua. 1. Berarti berapa? 36 ml sari buah apel. Jadi titik-titik ini isinya adalah 36 ml sari buah apel dalam 100 ml. Kalau dalam 250 ml ya kalikan 250. Ini. Kalau ini dalam 100 ml ya 36 ml karena ini ada 36%. Bisa dipahami sampai di sini? Mudah-mudahan bisa ya. Sekarang nomor 4. Uraian tertutup. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Nah, berarti kaitannya dengan ini juga pertanyaannya. Kandungan sari buah apel tadi 36%. Apa tadi artinya 36%? Iya, 36/100. Lah ini disederhanakan. Ini pecahan paling sederhana. Apa artinya paling sederhana? Ya antara pembilang dan penyebut sudah tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Cara menyederhanakan paling cepat adalah mencari apa? Ya FPB, ya, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut, kemudian untuk membagi pembilang dan penyebut, betul ya. Jadi cari FPB-nya ini dari 36 dan 100 adalah 4. Maka pembilang dan penyebut dibagi 4. 36 bagi 4, 100 bagi 4. 36 bagi 4 itu 9, 100 bagi 4, 25. Ini sudah tidak punya lagi faktor persekutuan kecuali 1. Ini FPB-nya kan 1. Jadi pecahan sederhananya kalau ini kandungan sari buah apel 36% tadi jika ditulis dalam bentuk pecahan sederhana adalah 9/25. Jadi kalau uraian ya harus sampai sini. Sama ini ya kan? Atau bisa juga disederhanakan secara bertahap. Tidak langsung dibagi dengan KPK. Bagaimana caranya? Sama ini 36/100. Ya. Nah ini dibagi, bisa dibagi 2 dulu. 36 bagi 2, 100 bagi 2. 18/50. Masih bisa dibagi lagi. Bagi 2 lagi. 9/25. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali 1. Nah, inilah pecahan yang paling sederhana. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh dituliskan di bawah video ini atau boleh juga dikirim lewat WA dengan nomor 082153003192. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat membantu khususnya anak-anakku, cucu-cucuku yang saat ini duduk di bangku kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 5 akan
menempuh AKM nanti Oktober, kalau kelas 6 nanti dan Mei atau Juni tahun depan akan menempuh ujian sekolah, ya. Tidak ada lagi USBN. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan kalau ini dirasakan bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.